Senjata kaum oposan adalah kritik. Karenanya ada yang menyebutnya sebagai penyeimbang. Ada partai penguasa, ada pula partai oposisi. Dengan atau tanpa solusi, kritik oposan sesungguhnya tetap harus didengar oleh siapapun yang sedang berada di tampuk kekuasaan. Demikianlah proses demokrasi berjalan. Istilah people power di Solo dan Yogyakarta beberapa waktu lalu nilainya menjadi sangat murah karena diobras sedemikian rupa. Padahal kata ini demikian menggetarkan saat Ferdinand Marcos tumbang secara mengenaskan di Filipina. Atau, ya tidak usah jauh-jauh, saat Presiden Soeharto tumbang, sedikit banyak itu bentuk people power yang dimotori para mahasiswa. Meski ada saja politikus petualang yang mendompleng. Alhasil, harapan people power bisa diikuti ribuan warga setempat yang akhirnya hanya diikuti segelintir orang berbedak tipis-tipis. Maka jadilah people powder, bukan people power yang menggetarkan. Pelajaran moralnya, jadilah oposan yang bermartabat sekaligus bermanfaat. Dalam kasanah politik, oposisi bermakna menentang, dipinjam dari bahasa Latin opponere, yang berarti melawan, menolak, atau menentang itu tadi. Orang atau kelompok yang melakukan oposisi disebut oposan. Ingat, oposan, bukan oplosan, ya. Nah, sebagai oposan, mereka ada di parlemen, partai politik maupun di jalanan, menentang kebijakan pemerintah atau golongan berkuasa yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Benar-benar mewakili rakyat. Mereka hadir menyuarakan kepentingan rakyat sehingga selalu diletakkan di tempat terhormat. Ingat rakyat, jadi bukan semata kepentingan diri dan kelompok. Ketika negara Sri Lanka dilanda turbulensi politik yang mengerikan, di mana rakyat menduduki istana kepresidenan sekaligus memaksa kakak beradik mundur dari jabatan presiden maupun perdana menteri, banyak orang dan kelompok di Indonesia yang merasa sebagai oposan mendoakan Indonesia rusuh seperti Sri Lanka dan segera mengganti presiden dengan cara paksa. Itukah hakikat oposan? Tentu saja itu bukan mendoakan. Sebab kalau berdoa tidak lain memanjatkan permintaan kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, hanya yang baik-baik saja. Mendoakan Indonesia hancur seperti Sri Lanka lebih ke ngarep kalau kata mengutuk terlalu tinggi. Sebab mengutuk seharusnya hanya milik Tuhan. Jelas, golongan orang-orang ngarep ini termasuk oposan menentang pemerintah yang bukan kepentingan publik, melainkan lebih kepada melampiaskan rasa sakit hati dan kecewa sisa-sisa pertarungan masa lalu di mana mereka kalah secara tragis, bahkan mungkin memalukan. Mereka ini bukan golongan superbia in perulia, orang-orang yang bertarung dengan kebanggaan, melainkan kalah tetapi tidak pernah mau mengakui kekalahan. Mereka juga tidak mewakili rakyat secara keseluruhan, hanya mewakili dirinya sendiri dan kelompok kecilnya saja. Tetapi media massa dan media sosial membuatnya kelihatan besar. Sama seperti netizen sakit hati, cuap-cuap di medsos, ngarep Indonesia terpuruk seperti Sri Lanka yang hancur terpuruk tahun lalu. Padahal, oposisi sejatinya adalah tempat terhormat yang memiliki nilai dan tujuan jika dimanfaatkan secara benar. Nilai, konsep, kemudian tujuan, bentuk, cara, dan alat oposisi sangatlah bervariasi. Tetapi etika politik mengatakan
nilai utamanya adalah kepentingan bersama, bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok. Tentu tidak sedikit yang mengatasnamakan rakyat. Pertanyaan klasik yang muncul kemudian, rakyat mana yang kau maksud? Rakyat pendukung atau pengikut partaimu yang cuma segelintir itu? Bahkan ketika mengatasnamakan partai pemenang pemilu pun, ia tidak berhak mengatasnamakan seluruh rakyat. Ada sebagian rakyat yang tidak memilih partaimu. Demikian kira-kira bahasa pasarnya. Siapa yang menjadi oposan itu? Dalam konteks politik dan pemerintahan, oposisi bisa diwakili partai politik yang memang secara tegas menyatakan diri sebagai partai oposisi. Di belahan dunia lain, parpol yang kalah dalam pemilu dan tidak bersedia membentuk pemerintahan bersama lebih mandiri dan terhormat menjadi partai oposisi yang berdiri di luar pemerintah. Tugasnya hanya mengkritik kebijakan pemerintah berkuasa yang dinilai merugikan rakyat dan negara, bukan pemerintah. Nah, apakah DPR oposan pemerintah? Tidak juga, malah sering disebut mitra pemerintah. Pemisahan dengan pemerintah hanya terletak pada 3 fungsi utamanya: mengawasi jalannya pemerintahan, membuat anggaran, dan menyusun undang-undang. Tetapi sejatinya DPR haruslah bersikap kritis dan oposan terhadap kebijakan pemerintah. Apalagi hanya DPR yang berhak menyandang predikat wakil rakyat. Iya kan? Artinya wakil seluruh rakyat, bukan rakyat yang memilih partainya saja. Menjadi oposisi pun haruslah pada tempatnya. Mengkritik kebobrokan pemerintah dalam berbagai aspek itu penting dikemukakan dengan menyodorkan data akurat. Akan tetapi, mengkritik pencapaian pemerintah yang memang terbukti bagus dan bermanfaat buat orang banyak, itu sekedar cari muka namanya. Cari simpati, mengais-ais remah-remah orang yang masih menyimpan kebencian yang sama terhadap pemerintah sambil menutup mata terhadap pencapaian. Ini tidak fair, meski mungkin masih beretika. Siapapun orang yang menyuarakan kebobrokan ini di depan publik luas, tapi pembawaannya tidak natural karena tidak sesuai kenyataan, niscaya publik yang lebih luas akan menilai bahwa ucapannya hanya sekedar mengada-ada dan cari perhatian belaka. Apalagi kenyataan di lapangan tidaklah demikian. Ya, bagaimanapun, oposan bukanlah barang haram. Bahkan sangat diperlukan dalam sebuah pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Tetapi yang harus diingat, oposisi punya etikanya sendiri. Maka yang terbaik adalah menjadi oposisi yang beretika. Berlawanan dalam politik, kemudian berbeda dalam politik, ini bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ya inilah yang namanya negara demokrasi.